أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tulisan kecil ini dijauhin enggak kelihatan ya? Jadi aman lah itu kelihatan kayaknya kecil. Coba kecil-kecil. Jadi sini ada wakafnya kah? Minggu niku. Wakafnya apa ini? Tuh niku. Ini kan? Tanah ya. Ini kan? Oh. Iya. Panjang kah tuhnya? Gini kah desanya? Ini ya? Nolong enggak melihat nih nenek.
ada salah apa? Ya, kita ngaji sama-sama ini gini. Yang mana? Ini? Lanya? Ini ya? Oh iya, ya, tetap itu ya. Kadang-kadang kita baca ini tapi tulisannya beda. Sampai sini dulu ya. Hati-hati. Jadi binaan Allah Ta'ala itu ini mana? Nggak ada kan? Berarti ganti alif ya? Ya ganti alif ya. Iya. Jadi kalau nggak ada nunnya, alif yang ada. Nah, tandanya gini. Nah, itu caranya, ya. Kalau ada nunnya, nggak ada alifnya. Itulah ilmu nahwu itu kayak gitu. Kalau kita tidak paham ya. Tapi kalau kita makanya kalau kita belajar Al-Quran, usahakan di samping kita itu bisa membaca, sedikitnya kita itu bisa memahami. Walaupun kita tidak bisa menulis, tapi kita bisa memahami lah. Kalau menulis itu kan keterampilan. Ya enggak, keterampilan itu. Udah kita bahas. Ianya panjang ya, namanya ini ya nida ini namanya. Ya nida istilah bahasa nahwunya itu ya nida itu ya sebagai untuk apa? Kalimat atau huruf-huruf panggilan. Ya, hei sini kula ini. Ini hei gitu. Istilahnya. Ya-nya dibaca mat jaiz fasil. Ada huruf alif berjumpa dengan hamzah atau alif. Ya. Dua kalimat ya. Dua kalimat. Ya. Terus halladzi ainya dibaca idgham ya, ai. Halladzi baca idgham juga dinya matabi'i, a-nya mad badal, nunya matabi'i. Alifnya alif jamak. La. Ya. La atau itat takhidu baca idgham khidu matabi'i. Banyaknya matabi'i. Alif jamak pito matabi'i. Tanwin berjumpa dengan mim idgham guna ma'a kabir karena disabdukan. Bitanatam min dunikum min ifa dunya matabi'i kumnya idhar syafawi la matabi'i ya ini mati ya lu idhar halki dunya kumnya idhar syafawi matabi'i baca dibaca la ya. Tanwin pada waktu tingkah waqaf maka diganti dengan alif, namanya mat'in wat namanya ya, namanya mat'in wat ya. Tanwin pada waktu tingkah waqaf atau berhenti. Nah, kalau kita mau memberhentikan maka gantilah dengan alif, maka tanwinnya hilangkan. Khabala nisaa gitu. Walaupun tidak ada ininya, tapi kan jarang, pasti kayak gini. Kalau pakai ini pasti kayak gini, ya. Khabala gitu. Wadduma, wad itu gom dunya atau ima atau bi. Anittum ittum artinya. Ittum itu gom tumnya indar syafawi. Simnya jaiz boleh berhenti boleh tidak sampai sini ya dulu.
Ya, caranya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Ya. Di sini kan ada qad batatil baghdha min ba'di kan di situ. Teruskan ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum gitu ya. Ayo kita baca. Allah. Allah. Tatakhidu gitu. Rabbana waddu ma anittum. Musibah nasil Tahidukum bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Sadaqallahul azim.
tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad batatil baghdha'a min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Allah. Ya. Ada yang tanya tentang tajwidnya boleh? Boleh kalau mau tanya tentang tajwid apa boleh ya. Ini surat Al-Imran. Ini surat Al-Imran ayat 118. Ya. 118 ya. Jadi kita dituntut oleh Allah Ta'ala ini, diberi pembelajaran oleh Allah Ta'ala, diberitahu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang amanu yang pada beriman. Ini pertama diberitahukan orang-orang yang beriman. Istilah gini, kamu semuanya orang-orang yang beriman, hamba-hambaku yang beriman. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu sekali-kali mengambil suatu kepercayaan atau kawan curhat min dunikum selain dari golonganmu. Ya, biasa kan kalau kita itu kawan sejati itu biasa kawan kan biasa mengutarakan segala hal apa yang terdapat pada diri kita, rahasia-rahasia gitu, mau curhatan. Iya, makanya dalam kamu mencari teman yang kamu menjadikan suatu kepercayaanmu, kecurhatanmu di waktu kamu ada kesusahan, kebahagiaan, rahasia-rahasiamu, kau jangan cari kawan yang selain dari golonganmu, maksudnya dari agamamu tersebut. Dari agamamu. La ya'lunakum khabalah, mereka tersebut menginginkan kehancuranmu. Ya. Akan menyusahkanmu, akan menyusahkanmu. Waddu ma'anitum, dan mereka menginginkan kehancuranmu di situ, ya. Orang-orang yang beriman diberitahukan oleh Allah Ta'ala, kamu jangan sekali-kali mencari kawan, teman sebagai kepercayaanmu selain daripada golonganmu, artinya orang Nasrani, Yahudi, dan juga orang munafik. Mereka gemar sekali menginginkan kehancuranmu, ya. Mereka itu gemar sekali untuk menyusahkanmu itu. Memang kebanyakan kan begitu, menyusahkannya. Di dalam mulutnya lain, di dalam hatinya lain. Kalau mulutnya itu membicarakan tentang memfitnah orang Islam Muslim, orang-orang Muslim tersebut, hatinya itu lebih jahat lagi. Qad batatil baghdha, itu coba dibaca terjemahannya itu. Itu artinya itu lebih dahsyat lagi. Kebencian-kebencian yang ditanamkan untuk orang Muslim, untuk orang Islam. Jadi tidak heran mereka gemar sekali menyusahkanmu dari fitnahan, cercaan dan lain sebagainya. Ya, sekarang kan sudah banyak orang-orang munafik, jangan orang Islam, tapi benci dengan Islam. Makanya kamu kalau mencari kawan ini diungkapkan, Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita. Toh kalau kita itu berkawan-kawan tersebut, hati-hati jangan sekali-kali kita tertipu daya. Waspada, curiga sih enggak, waspada. Karena segala sesuatunya kalau kita itu berkawan, biasanya lazimnya seseorang berkawan, segala sesuatunya ada buruk baiknya kepada diri kita yang menimpa diri kita, masalah-masalah yang tidak bisa terpecahkan, biasanya dicuharkan kepada kawan setianya. Aku semalam itu begini, masalah pacaran, ada betinanya nih, jangan enggak nih, ada usaha. Kawan yang baik akan menunjukkannya, itu kurang baik. Bagaimana keturunannya, orang tuanya gimana? Garang orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang bagus, enggak.
Kau telusuri dulu. Ya. Jangan sekali-kali kamu itu menanamkan langsung cinta dulu dan lain sebagainya. Kau coba-cobalah dulu dan lain sebagainya. Begitu pula ada. Pula ini ada sini. Itu gimana itu? Masalah itu. Masalah apa? Itu, Bang. Nah, ya. Masalah tender itu bagaimana caranya gitu. Kamu berhasil enggak? Enggak gitu. Tapi istilahnya maksudnya tersebut itu jangan sekali-kali itu kamu itu mencurahkan isi hatimu tersebut kepada seseorang yang selain daripada orang muslim, kawan-kawan kita. Nah, kalau kita sekarang boleh curhat, apa keluh kesahmu, Bang? Ini dan sebagainya. Keluh kesahku hanya begini. Kamu keluh kesahnya bagaimana? Gini ya. Apalagi masalah rahasia yang mana rahasia tersebut tidak bisa keluar. Tidak bisa diomongkan, hanya isi dalamnya, isi dari hati kita. Kalau dikeluarkan, kalau diomongkan, rahasia itu terbongkar, maka kita akan binasa. Jadi mereka tersebut mengoreksi, selalu mengintimidasi kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang Islam. Orang Islam harus ditekan, harus difitnah, harus bagaimana caranya. Mereka berusaha untuk menghancurkan, untuk menyusahkan orang muslim. Orang muslim. Maka jangan sekali-kali kamu itu mengambil suatu kawan sebagai kepercayaanmu yang bukan dari golonganmu. Yang bukan dari golonganmu. Ini surat Al-Imran ayat 118. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada kita untuk bertemanan yang baik, karena teman itu tempat kecurhat kita, tempat gimana rahasia-rahasia kita tersebut akan tercurahkan, akan kita beberkan, akan kita omongkan kepada teman yang bisa dipercayainya. Kebanyakan kepada mereka itu tidak bisa dipercaya, sedikit sekali. Toh seandainya ada yang mau, itu sedikit sekali. Itu pun pada zamannya para nabinya sedikit sekali. Ya, untuk orang kita sendiri pun susah sekali. Berapa banyak orang-orang kita menjadi orang-orang munafik itu? Ya, kayak berapa banyak? Nah, Islam mah, tapi benci dengan Islam. Islam mah benci dengan para ulama. Islam mah benci para ulama, para mubalek dan lain sebagainya. Jadi dicekal terus kemajuan Islam, syiarnya orang muslim, penggerakan orang muslim tersebut selalu dicurigai bagaimana caranya supaya orang muslim, supaya Islam tersebut tidak menyebar luas. Dia takut. Maka sebagai orang muslim diberitahu kepada Allah Ta'ala, kamu hai orang-orang yang beriman, kau jangan mengambil suatu kepercayaan kawan yang bisa menjadikan suatu kepercayaan kepadamu, yang mana kepercayaan tersebut rahasiamu akan terungkap. Maka jangan kau ambil itu, jangan kau kawani. Toleransi silakan, toleransi. Tapi kalau sebagai kawan untuk membeberkan, untuk mengungkapkan rasa rahasia kan, jangan. Cara itu. Selain daripada golongan kita orang muslim. Ya. Jangan kebanyakan orang muslimnya sendiri pun bisa dijadikan munafik, apalagi yang selain daripada itu. Apalagi sekarang itu kawin-kawin lain agama, tuh. Bahaya itu lain agama itu loh. Senang dengan agama lain, orang muslim kawin dengan yang orang Yahudi kawin dengan itu bahaya sekali itu. Kalau menurut ilmu fikih sih tetap hukumnya zina terus. Ya, hukumnya zina terus karena bukan sekufu. Gimana caranya kawin umat muslim tersebut syariatnya begini, syariatnya berbeda, mana bisa ditemukan sinkron dari syariat mereka? Tidak bisa. Maka disitulah dihukumi di situ para ulama tersebut masuk masalahnya hukumnya hukum zina terus, bayangkan. Apalagi ini, termasuk kan menjadikan istri, suami, hati-hati. Orang Islam kok senang kepada yang non Muslim.
Emangnya orang Islam itu tidak ada laki-laki ya, Bu? Hah? Yang lelaki-laki orang Muslim taat ibadah senang kepada orang yang non Muslim. Ini mana orang Muslim itu tidak ada yang betina ya, Bu deh? Hah? Kekurangan ya dalam orang Muslim tuh. Tidak laki deh, tidak ada lain lagi ya. Orang Indonesia itu mayoritas, hampir mayoritas tuh umat Muslim, walaupun tidak semuanya itu paling tidak kan 85% kan umat Muslim. Paling terbanyak Indonesia, umat Muslim yang terbanyak itu Indonesia. Bayangkan, emangnya tidak ada ya, Bu? Hah? Kok geragas bener, Bah? Hah? Kok geragas bener? Carilah kawan pendamping. Istri kan kawan pendamping. Segala sesuatu urusanmu, masalah rahasiamu pasti akan terungkap. Maka carilah, tidak hanya sekedar berkawan-kawan curhat saja, tapi cari istri pun juga. Ini kan ditunjukkan walaupun dia itu sebagai perkawanan, pertemanan, sebagai kepercayaan. Ini masalah suami istri itu bisa dituntut. Walaupun ini ayat ini tersebut tidak menyinggung seperti itu. Tapi kan paling tidak kita bisa memahami. Untuk berkawanan saja pun yang non muslim pun tidak diperbolehkan dalam Islam. Apalagi kawan sejati, kawan seumur hidup. Istri, suami, kawan seumur hidup. Ya enggak? Tidak sekedar kawan, tapi tempat curahan hati kita itu pasti akan diungkapkannya. Itu makanya disuruh hati-hati orang muslim. Kalau Allah Ta'ala yang memberitahukan, insya Allah pasti benar. Pasti benar. Bisa dikatakan pasti benar. Ya. Tidak diragukan lagi. Kalau Allah Ta'ala sang pencipta yang memberitahu kepada orang muslim, ya dah, firman-Nya itu tidak bohong. Maka ini intinya bahwa kita itu tersebut, ayat ini mengungkapkan bahwa kita disuruh berhati-hati tidak untuk mengambil kepercayaan kawan-kawan setia kepada selain daripada golongan kita. Ya, orang munafik. Intinya orang munafik, orang Yahudi, orang Muslim, orang Nasrani tersebut jangan. Apalagi masalah perekonomian, urusan diplomat dan lain sebagainya, kawan-kawannya, masya Allah, ya kita orang Muslim. Coba mayoritas namanya perekonomian itu dikuasai orang Nasrani, orang Yahudi semuanya. Kesehatan, ya, ekonomi, masalah diplomat pun begini. Terus masa apa itu semuanya dikuasai. Kita umat muslimnya yang salah. Kenapa kita mau itu berkawan dengan mereka yang pada dasarnya mereka menginginkan kehancuran kita, untuk kita supaya tidak sukses, supaya kita itu tidak maju. Mereka menginginkan kita hancur, menyusahkan kita. Kita malah kita itu berkawan dengan mereka. Mudah-mudahan kita itu bisa berhati-hati. Curiga tidak boleh, tapi paling tidak kita waspada. Berhati-hati itu lebih disarankan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi kita, memberi kita hidayah, memberi kepahaman kepada kita sehingga kita paham, ya, siklus kehidupan manusia begini-begini, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pada hari ini kita diberi keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, anak cucu kita menjadi anak solehah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in, amma wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wal masyana al-ikhwanina wa li mu'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma yassir lana fi umuri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa ghina anin nas ya Allah.
Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khairi Allah. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhayr. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyadaid al mihna al fitna wal amrata saman la yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyadaid al mihna al fitna wal amrata saman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wa la afa inda lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.